الفاتحة وصلنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وصل جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين، ثم وصل جميع الملائكة المقربين، خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، خصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا، ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، الحياء منهم والأموات، ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة، ثم وصل محمد صديق الأمين، ثم وصل محمد الفاروق، ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdullah Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disemak nggih. Diperhatikan bener. Niki masalah tatbik, masalah penerapan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad salaka, lan teman-teman wis ngambah berjalan. Fa'il dari salaka, karena kebetulan salaka adalah merupakan fi'il ma'lum. Sapa ulama'ul kalami, ulama kalam. Ini istilah dalam konteks penulisan kitab usul fikih. Jadi ulama'ul kalam bukan kemudian diarahkan kepada ahli teolog, bukan. Ahli teolog, bukan pada para teolog, bukan. Waqad salaka, lan teman-teman wis ngambah sapa ulama'ul kalami, ulama kalam. Piro-piro ulama'ul kalam ngambah berjalan, maf'ul bih dari salaka, tariqan ing jalan. Fit ta'lifi, di dalam ing dalam penulisan kitab usul fikih. Fit ta'lifi, ing dalam penyusunan, pengarangan, penulisan, padha waon.
fi hadza ing dalam ikilah rupani al ilmi ilmu, wasalakalan ngambah sapa ulamaul hanafiyati pira-pira ulama dari kalangan Hanafiyah tariqan ing dalan akhara kang liya fit ta'lifi ing dalam nganggit ing dalam ngarang fihi ing dalam hadzal ilmi. Fa amma ulamaul kalami moko anapun utawi pira-pira ulama kalam, jawab sekaligus menjadi khabar dari ulama, jawabnya amma, khabarnya ulama. Iku fatamtazu moko terbedakan apa tariqatuhum metode ulamaul kalam, fatamtazu moko terbedakan apa tariqatuhum metode ulamaul kalam, maksudnya dalam penulisan kitab usul fikih, bi annahum kelawan satuhune ulamaul kalam, khabar sangking anna iku haqqaqu merumuskan si sapa ulamaul kalam qawaida hadza ing pira-pira kaidah ikilah rupane al ilmi ilmu, wa buhutsahu lan pira-pira pembahasane hadzal ilmi tahqiqan kelawan perumusan mantiqiyan yang bersifat rasional, nadhariyan yang bersifat teoritis. Wa athbatu lan netepaken sapa ulamaul kalam maf'ul bih saking athbatu ma ing barang, ma ing barang ayyada kang nguwataken hu ing ma opo al burhanu argumentasi atau bukti. Walam yaj'alu lan orang dadekaken sapa ulamaul kalam wijahatahum ing tujuane ing arah pandangane, boleh tujuane ulamaul kalam orang dadekaken maf'ul bih saking maf'ul bih kedua dari lam yaj'alu, karena lam yaj'alu itu butuh dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah wijhata, di situ dibaca wijhata tidak wijhatu. Intibaqa hadhihi penyesuaiane ikilah, menyesuaikan pada ikilah, boleh penyesuaiane ikilah rupane al-qawaidi pira-pira kaidah, penyesuaian alama ing atase barang istambata kang wis mengistimbat hu ing ma sapa al aimmatu pira-pira imam al mujtahiduna kang dadi mujtahid kabeh, nyatane ma minal ahkami saking pira-pira hukum. Wala lan ora, ya, walam yaj'al wijtahum iku diatofkan kepada intibaqa, ya, wala lan ora rabbataha mengkaitkan atau menghubungkan hadhil qawaid bitilka kelawan mengkono-mengkono rupane al-furu'i piro-piro cabang. Fama moko utawi barang dari dadekno mausul ayyadha kang nguwataken hu ing ma apa al-aqlu akal, wa qama lan jumeneng alaihi ing atase ma apa al-burhanu argumentasi. Khabar dari ma kalau seandainya dijadikan sebagai ma mausul iku itu fahuwa maka utawi ma iku al aslu pokok al asyariyyu asal iku asyariyyu kang bangsa asya syar'i sawaun iku padha a ana ta wafaqa ana ta utawi wafaqa nyocoki apa ma al furu'a ing pira-pira cabang al madhhabiyata kang bangsa madhab am khalafaha am khalafa utawa nulayani apa ma ha ing al furu' al madhhabiyah. Wa min haula'i lan iku setengah saking mengkono-mengkono mereka maksudnya, ya,
aktsarul usuliyina utawi mayoritas piro-piro ahli usul minasy-syafi'iyyati saking kalangan Syafi'iyah wal Malikiyati lan kalangan Malikiyah. Kita baca pakai bahasa Indonesia. Waqad salaka dan sungguh telah berjalan siapa ulamaul kalami, beberapa ulama kalam berjalan tariqan akan jalan fit ta'lifi dalam penyusunan fi hadza di dalam ini rupanya al-ilmi ilmu, wasalaka dan berjalan siapa ulamaul hanafiyati, beberapa ulama Hanafiyah tariqan akan jalan akhara yang lain fit ta'lifi dalam penyusunan fihi ay fi hadza al-ilmi, dalam inilah ilmu. Fa amma ulamaul kalami, maka adapun bermula beberapa ulama kalam adalah fatamtazu, maka terbedakan apa tariqatuhum, metodenya ulamaul kalam, bi annahum dengan sesungguhnya mereka ulamaul kalam adalah khabar dari anna adalah haqqaqu, merumuskan siapa ulamaul kalam qawaid hadza akan beberapa kaidah inilah rupanya al-ilmi ilmu, wa buhutsahu dan beberapa pembahasannya hadzal ilmi tahqiqan dengan perumusan mantiqian yang bersifat rasional, nadharian dan yang bersifat teoritis. Wa athbatu dan mereka menetapkan, wa athbatulan dan menetapkan siapa mereka ulamaul kalam ma akan sesuatu ayyada yang menguatkan hu akan ma apa al-burhanu, bukti dan argumentasi maksudnya. Walam yaj'alu dan tidak menjadikan siapa ulamaul kalam wijhatahum akan tujuannya mereka ulamaul kalam tidak menjadikan intibaq hadhihi akan penyesuaian inilah rupanya al-qawaid di beberapa kaidah, penyesuaian alama atas sesuatu istambato yang telah mengistimbat hu akan ma siapa al-a'immatu beberapa imam al-mujtahiduna yang menjadi mujtahid semuanya, nyatanya ma minal ahkami dari beberapa hukum. Wala dan juga tidak menjadikan tujuan mereka robaqtaha akan mengkaitkan, menghubungkan hadhil qawaid bitilka dengan itulah rupanya al-furu'i beberapa cabang. Fama maka bermula sesuatu kalau seandainya dijadikan sebagai mausul manya ayyada yang menguatkan hu akan ma apa al-aqlu akal, waqama dan tegak dan berdiri alaihi atas ma apa al-burhanu bukti argumentasi, fahuwa maka bermula ma adalah al-aslu pokok al-syar'i yang bersifat syar'i, sawaun adalah sama, awafaqo bermula apakah sesuai, ya apakah sesuai, sawaun adalah sama, awafaqo bermula adakah sesuai apa ma al-furu'a akan beberapa cabang al-madhhabiyata yang bersifat madhab, am khalafaha am atau khalafa berbeda apa ma ha akan al-furu' al-madhhabiyah. Wa min haula'i dan adalah sebagian dari mereka yang mengarang dengan metode ulamaul kalam ini aktsarul usuliyina bermula mayoritas ahli usul minasy-syafi'iyyati dari kalangan ulama Syafi'iyah wal Malikiyati dan ulama Malikiyah. Mari kita analisis sekarang. Waqad salaka ulamaul kalami. Ya, diperhatikan seperti yang sering saya katakan, salaka ini pasti kita anggap sebagai kalimat fi'il. Kenapa? Karena dimasuki qad. Qad adalah merupakan tanda yang bisa memberikan informasi kepada kita bahwa kalimah yang dimasukinya adalah kalimah fi'il. Pada saat kalimah itu adalah disebut sebagai kalimah isim, kalimah fi'il, ditentukan sebagai kalimah fi'il seperti yang sering saya katakan,
ada 4 hal yang harus dipertanyakan untuk kalimat fi'il itu. Apa itu? Yang pertama, tanyakan ini kira-kira madhi, mudhari atau amar. Yang kedua itu adalah apakah ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab. Yang ketiga itu adalah apakah ini termasuk dalam kategori maklum atau majhul. Yang keempat itu adalah apakah ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Salaka ini adalah termasuk dalam kategori fi'il madhi. Karena demikian qad yang masuk pada fi'il madhi dipastikan berarti taukid dan sungguh telah, dan sungguh telah. Itu semacam itu. Ya. Salaka termasuk dalam kategori fi'il ma'lum, karena demikian ya, karena salaka ini termasuk dalam kategori fi'il madhi, maka dipastikan ya, dipastikan bahwa ini adalah termasuk dalam kategori fi'il yang mabni. Karena demikian di sini dikatakan mabninya fi'il madhi itu ada 3. Apakah ini termasuk dalam kategori mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi atau mabniun alas sukun? Kita lihat realitasnya. Ternyata realitasnya adalah salaka yang merupakan fi'il madhi itu tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Karena demikian maka ini dimabnikan alal fathi. Inilah alasan kenapa kok kemudian salaka itu harokat huruf akhirnya itu berharokat fathah, dimabnikan alal fathi, lebih disebabkan karena fi'il madhi ini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Salaka termasuk dalam kategori fi'il ma'lum karena cara bacanya kebetulan tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla akhir. Karena demikian salaka ini yang merupakan fi'il ma'lum karena kebetulan tidak diikutkan pada kaidah majhul ini, itu membutuhkan fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian ulamaul kalami itu dibaca ulama'u, tidak ulama'a, tidak ulama'i. Itu nalar sederhananya seperti itu. Ulamaul kalam karena ini menjadi fa'il dari salaka yang merupakan fi'il ma'lum, maka dia harus dibaca rafa', tanda rafa'nya dengan menggunakan dhammah, lebih disebabkan karena ulama'u itu adalah merupakan jamak taksir. Itu semacam itu. Selanjutnya sekarang kata-kata torikon yang saya kepingin masuk lebih serius, seperti yang sering saya katakan pada panjenengan. Kata-kata torikon itu disebutkan 2 kali dalam kalimah dalam alinea ini. Torikon fit ta'lifi, tariqan akhara fit ta'lifi fihi. Perhatikan di situ. Apa yang kemudian bisa kita tangkap dari ini? Seperti yang kaidah yang sering kita tegaskan, ini fungsinya dari praktek. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim nakiroh disebutkan lebih dari 1 kali, maka dipastikan bahwa nakiroh yang pertama itu bukan merupakan nakiroh yang kedua. Karena demikian, meskipun di yang kedua ini tidak diberi kata-kata akhir, itu pasti merupakan tariqan akhir. Saya perhatikan di situ. Tariqan ini adalah disebutkan, tariqan di sini disebutkan dengan menggunakan isim nakirah. Ada tariqan akhir di situ. Ini yang sering saya tegaskan kepada panjenengan. Ini penting untuk kemudian kita bisa membaca sebuah teks, apakah itu Al-Quran, apakah itu Al-Hadis misalnya. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim nakiroh disebutkan lebih dari 1 kali, maka isim nakiroh yang pertama itu pasti bukan merupakan isim nakiroh yang kedua. Karena demikian, meskipun di sini tidak ada naatnya misalnya, tidak ada akhirnya misalnya, maka dipastikan bahwa thariqah yang kedua ini bukan merupakan thariqah yang pertama yang ada di atas itu. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusron. Kata-kata yusron di dalam ayat itu disebutkan 2 kali, itu pun juga mengandung konsekuensi yang sama. Ketika kita menemukan sebuah isim nakiroh disebutkan lebih dari 1 kali, maka isim nakiroh yang pertama itu pasti bukan merupakan isim nakiroh yang kedua. Karena demikian ya, maka dalam ayat tadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu bisa diterjemahkan dalam 1 kesulitan terdapat 2 kemudahan. Itu penting untuk kemudian diterjemahkan ya. Ditegaskan semacam itu. Jadi kata-kata thariqan di sini disebutkan 2 kali. Maka thariqan yang pertama itu bukan merupakan thariqan yang kedua. Karena demikian, meskipun misalnya tidak ada kata-kata akhir, itu pasti orang yang ngerti kaidah itu menerjemahkan thariqan yang kedua ini bukan merupakan thariqan yang pertama itu. Itu penting dijadikan sebagai penegasan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tentang akhara. Ini juga mungkin pernah kita tegaskan. Ini kita ulang lagi. Kata-kata akhara itu asalnya adalah akhara. Ada dua hamzah. Kata-kata akhara itu asalnya adalah akhara. Bagaimana kaidahnya Ustadz? Apabila ada dua hamzah, itu kaidahnya. Hamzah yang kedua itu adalah sukun. Ya. Ada dua hamzah. Hamzah pertama berharokat. Bisa jadi harokatnya itu adalah fathah, bisa jadi harokatnya adalah kasrah, bisa jadi harokatnya adalah dhammah. Pokoknya berharokat. Sedangkan yang kedua itu adalah sukun. Hamzah yang kedua adalah sukun. Kalau ada realitas semacam itu bagaimana? Ketika ada dua hamzah, sementara hamzah yang kedua itu adalah berharokat sukun, maka hamzah yang kedua itu harus dirubah menjadi huruf yang sesuai, yang cocok dengan harokat yang pertama. Bisa jadi dirubah menjadi alif kalau seandainya harokat yang pertama itu adalah fathah. Bisa jadi dirubah menjadi ya kalau harokat yang pertama itu adalah kasrah. Bisa jadi dirubah menjadi waw, hamzah yang kedua yang sukun itu kalau seandainya harokat yang pertama itu adalah dhammah. Itu semacam itu. Saya ulangi lagi. Apabila ada dua hamzah, sementara hamzah yang kedua adalah sukun, maka hamzah yang kedua yang sukun ini harus dirubah menjadi huruf yang sesuai dengan harokat huruf hamzah yang pertama. Kalau hamzah yang pertama berharokat fathah maka dirubah menjadi alif. Kalau harokat hamzah yang pertama itu adalah dhammah maka dirubah menjadi waw. Kalau seandainya harokat hamzah yang pertama itu adalah kasroh maka dirubah menjadi ya. Amana itu asalnya adalah amana. Kemudian menjadi amana. Dipanjangkan menjadi mad badal kalau seandainya kita ngomong dalam konteks tajwid. Begitu. Amana. Asalnya amana. Kenapa kok kemudian hamzahnya berubah menjadi alif? Karena hamzah yang pertama berharokat fathah. Fathah itu adalah gandengannya. Fathah itu adalah harokat yang huruf yang sesuai. Itu adalah alif. Sehingga hamzahnya dirubah menjadi alif. Amana menjadi amana. Amana yu'minu imanan. Asalnya adalah imanan. If'alan. Imanan. Berubah menjadi ya. Kenapa kok kemudian berubah yang menjadi ya? Lebih disebabkan karena hamzah yang pertama itu adalah berharokat kasroh. Kasroh itu gandengannya. Kasroh itu adalah yang sesuai adalah ya. Imanan. Imanan. Kalau seandainya i'tamana, ya'taminu, i'timana apa namanya itu ya. Itu kalau seandainya dimajhulkan menjadi utumina, asalnya begitu, menjadi utumina. Itu semacam itu. Jadi intinya adalah kalau seandainya kemudian ada dua hamzah kumpul dalam satu kalimat berdampingan seperti itu, kok kemudian hamzah yang kedua itu adalah disukun, maka hamzah yang kedua itu harus dirubah menjadi huruf yang disesuaikan dengan harokat yang pertama. Kalau harokat yang pertama itu adalah fathah maka dirubah menjadi alif. Kalau seandainya harokat yang pertama itu adalah kasroh maka dirubah menjadi ya. Kalau seandainya harokat yang pertama itu adalah dhammah maka dirubah menjadi wawu. Itu tentang akhir. Ya. Itu tentang akhir. Selanjutnya adalah kata-kata tahqiqan mantiqiyan. Itu yang tidak pernah atau itu dulu ya, tahqiqan. Tahqiqan itu adalah merupakan bentuk masdar. Berasal dari haqqaqa. Coba ditasrif. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan tahqiqatan tahqaqan tihqaqan
muhaqqaqan fahuwa muhaqqiqun wa dzaka muhaqqaqun haqqiq la tuhaqqiq muhaqqaqun muhaqqaqun. Ya, ini sering saya tegaskan. Kalau seandainya kita bertemu dengan sebuah lafadz yang kita yakin sighatnya adalah masdar, realitasnya dibaca nasab, diperhatikan. Kita bertemu dengan masdar, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, tahqiqan pasti masdar. Realitasnya dibaca nasab, dilalatul lafzi, petunjuk lafadz tidak memungkinkan kata-kata ta, ha, qaf, ya, qaf, ono alife, ada alifnya, itu dibaca menjadi tahqiqon, dibaca menjadi tahqiqen, itu tidak memungkinkan. Dilalatul lafzi, petunjuk lafadz ini harus dibaca nasab. Perhatikan itu. Kalau seandainya kita menemukan masdar, sighatnya masdar, lafadz kita temukan di dalam sebuah teks sighatnya masdar, realitasnya dibaca nasab, tidak mungkin kata-kata tahqiqon yang ada alifnya itu dibaca selain nasab. Itu tidak mungkin. Gitu ya. Kalau seandainya seperti itu bagaimana? Maka alternatif kemungkinan untuk i'rabnya itu adalah kalau seandainya tidak dijadikan sebagai maf'ul mutlak adalah maf'ul li ajlih. Itu begitu. Jadi kalau seandainya kemudian sampean lihat di dalam mansubatul asma yang terbuat dari masdar itu hanya dua. Apa itu? Maf'ul mutlak. Yang kedua adalah maf'ul li ajlih. Kalau maf'ul mutlak syaratnya harus dibentuk dari masdar fi'ilnya. Antara masdar dengan fi'il yang sebelumnya itu harus ada kesamaan, harus ada kecocokan. Dari sisi apa? Boleh dari sisi artinya saja atau dari sisi lafadz dan artinya, sama saja itu. Kalau seandainya kemudian cocoknya itu hanya dari sisi artinya saja, maka itu disebut sebagai masdar yang sifatnya lafzi. Maf'ul mutlak yang sifatnya lafzi. Kalau seandainya kemudian itu sifatnya maknawi. Kalau seandainya kemudian cocok dari sisi lafadz dan artinya, itu namanya lafzi. Kalau seandainya maknanya saja yang cocok, itu namanya maknawi. Kalau seandainya lafadz dan artinya cocok semuanya, lafadznya cocok, otomatis artinya juga cocok misalnya. Itu semacam itu, maka itu disebut sebagai lafzi. Sekarang kita telusuri. Ya, kita telusuri. Ternyata bi annahum haqqaqu, ada kata-kata haqqaqu. Ada kata-kata haqqaqu yang kalau seandainya ditasrif itu ternyata pas dengan tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Itu merupakan petunjuk bagi kita untuk menetapkan bahwa tahqiqan yang berbentuk masdar yang realitasnya dibaca nasab itu berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Ketika ditentukan sebagai maf'ul mutlak, maka fungsinya ada 3. Kalau tidak menunjukkan taukid, ya nau. Kalau seandainya tidak menunjukkan nau, ya adat. Ada 3 fungsi itu. Ya. Kira-kira ini menunjukkan yang mana, Ustadz? Ya kan? Kalau seandainya kemudian kita menemukan masdar yang dibaca nasab yang kita yakini sebagai maf'ul mutlak, yakin sudah ini maf'ul mutlak pasti. Kenapa? Karena ada haqqaqu sebelumnya. Yang kalau seandainya ditasrif itu berbunyi haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Sudah? Kok kemudian diberi naat? Ya. Kok kemudian diberi atau dimudhafkan misalnya? Itu dipastikan faedahnya, fungsinya adalah nau. Ya, jadi nahu itu mesti dimudhafkan atau diberi naat. Gitu. Jadi dalam konteks ini tahqiqan mantiqiyan, ya, tahqiqan mantiqiyan itu adalah maf'ul mutlak yang memiliki fungsi nau. Ya, kenapa? Karena di sini diberi naat berupa lafadz mantiqiyan, nadhariyan dan seterusnya itu. Itu kata-kata tahqiqan untuk kemudian diperhatikan. Sekarang kita beranjak kepada lafadz haqqaqu, diperhatikan.
jangan disalahfahami ya. Kadang-kadang ada yang salah paham. Wawu yang ada di dalam lafadz haqqaqu itu adalah isim. Wawu yang ada di dalam lafadz haqqaqu itu adalah isim. Wawu jamak itu adalah dhamir. Dhamir itu adalah kalimah isim. Oleh sebab itu kalau seandainya ditanya haqqaqu itu kira-kira termasuk dalam kategori fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Misalnya tanyanya begitu, oh ini fi'il ma'lum. Kenapa ini kok disebut sebagai fi'il ma'lum? Karena tidak diikutkan pada kaidah majhul. Cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qabla akhir. Oke, sudah benar. Karena maklum konsekuensinya dia membutuhkan apa? Membutuhkan fa'il. Ketika sudah kemudian ditanya tentang fa'ilnya itu, janganlah kita menjawab, ini fa'ilnya mana? Jangan menjawab fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Jangan. Wawu yang ada di dalam lafaz dalam haqqaqu itu adalah wawu jamak. Itu adalah dhamir baris kelihatan. Ya. Itu bukan kalimah huruf tapi kalimah isim. Sehingga kalau seandainya ditanya mana fa'il dari haqqaqu, yang menjadi fa'il dari haqqaqu adalah dhamir baris berupa wawu jamak. Itu haqqaqu, wawunya itu adalah kalimah isim. Isim ini disebut sebagai isim dhamir. Isim dhamir itu adalah berkedudukan sebagai fa'il dalam konteks ini. Diperhatikan, wawunya itu adalah wawu jamak. Wawu jamak itu adalah isim dhamir, bukan kalimah huruf di situ. Ya, diperhatikan. Ini sama dengan athbatu dan seterusnya. Itu alifnya alif apa ini? Alifnya termasuk dalam kategori alif fariqah. Itu semacam itu ya. Jadi fa amma ulama'ul kalami fatamtazu tariqatuhum bi annahum haqqaqu qawaida hadza al-ilmi. Seperti yang biasa, amma itu adalah adat syarat. Adat syarat itu, yang namanya adat syarat secara umum itu adalah membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Khusus untuk amma itu pasti tidak memiliki yang namanya fi'il syarat karena dianggap mutadhammin makna fi'il syarti. Itu semacam itu. Sehingga kalau seandainya kita menemukan adat syarat amma, yang jatuh sesudahnya pasti mubtada. Begitu. Jawabnya mana? Jawabnya adalah fatamtazu tariqatuhum. Fatamtazu tariqatuhum. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk ditegaskan, dibahas sekelumit begitu karena ini sering dibahas. Qawaida hadza, diperhatikan kata-kata hadza. Hadza itu adalah isim isyarah yang jatuh setelah isim isyarah namanya musyar ilaih. Kebetulan musyar ilaihnya itu ada alnya, maka terkena kaidah bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'atan au bayanan au badal. Gitu ya. Fa amma ulama'ul kalami fatamtazu tariqatuhum bi annahum haqqaqu qawaida hadza al-ilmi wa buhuthahu. Perhatikan logikanya. Wawu yang ada pada lafadz wa buhuthahu adalah wawu ataf. Ayo, yang lain juga berlogika. Ya. Wawu yang jatuh setelah wawu yang ada di dalam wa buhuthahu itu adalah wawu ataf. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah qawaida. Qawaida yang merupakan maktuf alaih itu menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Dari mana? Dari haqqaqu. Karena demikian maktuf alaihnya berkedudukan nasab. Karena maktuf alaihnya berkedudukan nasab, maka maktufnya juga dibaca nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah wa buhuthahu. Saya ulangi lagi. Wa buhuthahu, wawunya wawu ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf.
Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah qawaidah. Qawaidah yang merupakan maktuf alaih itu berkedudukan sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari haqqaku. Maf'ul bih itu harus dibaca apa? Dibaca nasab. Berarti maktuf alaihnya itu dibaca nasab. Karena demikian maktufnya juga harus dibaca nasab. Wa buhuthahu. Karena buhuthahu dibaca menjadi maktuf, maka dia harus dibaca dari maktuf alaih yang dibaca nasab, maka dia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan menggunakan fathah, lebih disebabkan karena buhuthahu itu adalah jamak taksir, berasal dari bahthun, bahthani, buhuthun. Ya. Ayo sekarang praktek tentang al-jumlatul lati la mahalla laha minal i'rab dan laha mahallun minal i'rab. Coba diperhatikan, ada dua contoh di sini. Kalau seandainya panjenengan ditanya, kira-kira mana khobarnya anna? Mana khobarnya anna adalah haqqaqu qawaidah hadzal ilmi. Khobarnya berupa apa? Khobar jumlah. Berarti jumlah haqqaqu qawaidah hadzal ilmi yang merupakan jumlah fi'liyah itu karena menjadi khobar termasuk dalam kategori marfu'atul asma. Berarti haqqaqu qawaidah hadzal ilmi itu jumlah itu termasuk dalam kategori jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Dalam hal ini adalah menjadi khobar dari anna yang berkedudukan rafa tentunya begitu. Bandingkan dengan ayyadahu al-burhanu yang itu juga merupakan jumlah. Bandingkan dengan alama istambatahu al-a'immatul mujtahidun yang itu juga merupakan jumlah. Istambatahu al-a'immatul mujtahidun. Ayyadahu al-burhan itu adalah jumlah. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Berasal dari ayyada sebagai fi'il, hunya sebagai maf'ul bih, al-burhan sebagai fa'il. Kira-kira di situ adalah jumlah yang memiliki kedudukan i'rab atau tidak? Tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlah ini sudah pernah, masalah ini sudah pernah kita kita jelaskan, ya. Tinggal aplikasinya. Sekarang ayyadahu al-burhan itu menjadi apa itu? Kedudukannya di situ adalah, posisinya di situ adalah menjadi silatul mausul. Sekarang kita lihat, silatul mausul itu kira-kira ada dalam marfu'atul asma apa tidak? Tidak ada. Tidak ada marfu'atul asma yang bernama silatul mausul. Sekarang kita cek di dalam mansubatul asma, bagaimana? Tidak ada. Ternyata tidak ada yang namanya silatul mausul di dalam mansubatul asma. Di dalam majruratul asma juga tidak ada yang bernama silatul mausul. Majzumatul af'al juga tidak ada yang bernama silatul mausul. Karena demikian ayyadahu al-burhan yang merupakan jumlah fi'liyah itu yang menjadi silatul mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab atau disebut sebagai la mahallalaha minal i'rab. Caranya begitu. Oke. Caranya begitu. Kemudian pun juga demikian. Istambatahu al-a'immatul mujtahidun. Ya. Itu semacam itu juga. Itu jadi silatul mausul juga. Silatul mausul itu tidak ada di marfu'at, mansubat, majrurat dan majzumat. Karena demikian istambatahu al-a'immatu, jumlah fi'liyah itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Itu begitu. Bagaimana Ustadz ini maksudnya bacaan ini? Jadi tentang bagaimana menyusun kitab usul fikih itu ada dua metode yang dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ulamaul kalam. Ya. Yang kedua adalah ulamaul hanafiyah. Kalau seandainya kita lihat uraian selanjutnya, ulamaul kalam, model yang dikembangkan dalam rangka menyusun kitab usul fikih itu adalah dengan menggunakan metode induktif. Sedangkan ulamaul hanafiyah itu adalah model yang dikembangkan menggunakan metode deduktif. Ya. Dikatakan di sini. Fa amma ulamaul kalam, adapun ulama kalam, fatamtazu tariqatuhum, metode mereka itu terbedakan dalam rangka menulis kitab usul fikih itu
Yaitu bagaimana? Bi annahum haqqaqu qawaid hadzal ilmi, mereka dalam rangka merumuskan kaidah ilmu ini dan kajian-kajiannya itu dengan menggunakan perumusan yang sifatnya rasional, yang sifatnya teoritis. Sesuatu yang kemudian ditetapkan oleh argumentasi, didukung oleh data-data yang ada, itu kemudian ya ditetapkan oleh mereka. Dan mereka tidak terikat, walam yaj'alu wajhatahum intibaqa hadhil qawaid ala ma istambatahu al-a'immatu al-mujtahiduna minal ahkam, dan seterusnya itu. Jadi mereka sama sekali tidak terikat pada hasil keputusan, hasil ijtihad dari imam-imam pendahulu mereka. Itu tidak mereka jadikan sebagai pegangan, itu tidak menjadikan mereka itu kaku harus ikut pada apa yang kemudian dihasilkan oleh para ulama-ulama terdahulu, itu tidak. Jadi mengalir begitu saja, dan tidak seperti itu dalam konteks ulama ul Hanafiyah. Kalau ulama ul Hanafiyah itu yang dijadikan sebagai pegangan itu adalah kaidah yang sudah sejak awal diputuskan oleh imam-imam pendahulu mereka, dan tidak seperti itu dalam konteks ulama ul kalam. Yang dijelaskan di sini itu seperti itu. Jadi ada perbedaan cara dan model penulisan, metode penulisan antara ulamaul kalam dengan ulamaul Hanafiyah. Kalau ulamaul kalam sederhananya adalah model atau metode yang dikembangkan itu adalah metode berpikir induktif. Jadi langsung sesuatu yang didukung oleh data itu yang kemudian dirumuskan, yang tidak didukung data otomatis tidak dirumuskan. Itu semacam itu. Tapi kalau metodenya yang dikembangkan oleh ulamaul Hanafiyah itu tidak seperti itu. Yang dijadikan sebagai acuan utamanya itu adalah kaidah-kaidah yang sejak awal sudah dirumuskan oleh para imam pendahulu mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dianukan, didiskusikan. Ada masalah?